Itu Junji episode kedua. Ternyata aku banyak kecewanya. Kecewanya karena apa? Mari kita bahas di video storytelling kali ini. Bagi teman-teman yang suka nonton film horor, suka nonton anime horor, pasti ingin sekali atau merasa butuh asupan-asupan horor. Terutama kemarin sempat ada heboh-heboh ya kasus channel cerita-cerita horor besar yang mana mendatangkan narasumber palsu. Kali ini kita akan bahas tentang Ito Junji, yaitu Uzumaki episode kedua, yang mana masih lanjutan dari episode pertama. Seperti dugaan saya sebelumnya, ternyata episode kedua ini lanjutan dari episode pertama, yang mana kok malah semakin membingungkan dan semakin tidak jelas. Karena membingungkan dan tidak jelas ini, aku merasa tidak perlu lagi menonton Ito Junji Uzumaki episode ketiga. Kita bahas dulu satu-satu ya. Yang pertama ternyata scene-nya itu berantakan. Scene Katayama menjadi bekicot itu sebenarnya tidak perlu. Kalau memang kita ingin menghadirkan sesuatu yang aneh di dalam kota, maka jangan lupa ekspresi dari orang-orang yang melihat keanehan itu. Loh bener kok, di Ito Junji Uzumaki ini ekspresi teman-teman sekelas Katayama atau teman-teman sekelas tokoh utama yaitu Kiri itu merasa aneh. Bukan gitu. Hanya saja perubahan setelah melihat temannya menjadi bekicot itu apa? Itu harus jelas. Kalau itu tidak jelas ya, maka ceritanya akan berantakan. Kejelasannya apa? Kejelasannya adalah diambil suatu sikap dari pihak sekolah bahwa sekolah diliburkan karena ada salah satu anak sekolahnya mereka itu mengalami hal yang mengerikan. Kan gitu bisa. Bener nggak? Tapi nyatanya enggak, sekolah tetap dilanjutkan. Bahkan, ini menariknya, yaitu sampai yang membuli Katayama, ini bisa dilihat fotonya kalau ada. Kalau nggak ada ya nanti kita skip aja. Itu juga menjadi bekicot. Itu aneh gitu loh. Jadi apa sebab akibatnya jadi nggak jelas. Itu baru scene itu loh. Kemudian ada juga scene yang mana ada seorang anak perempuan membantu Kiri untuk bisa mengurai rambutnya. Tiba-tiba dia iri pada Kiri dan juga rambutnya menjadi spiral. Akhirnya mereka bertarung. Nah, ini jelas aneh gitu loh. Untuk apa scene itu ada? Kita ingin menjelaskan fenomena spiral yang mengerikan di suatu kota, setidaknya pilih salah satu yang paling mengerikan, yang paling bikin mengganggu. Kita tuh jadi bingung, yang mau kita perhatikan, yang mengerikan tuh yang mana? Apakah bekicot? Atau Kiri yang rambutnya akhirnya menjadi spiral dan malah mencekik dirinya sendiri? Itu kan nggak jelas semua. Terlebih lagi nih, ada juga adegan atau scene tentang dua orang anak, laki-laki dan perempuan, yang mana itu mereka ingin kabur dari keluarganya. Lalu mereka terbelit menjadi seekor ular dan mereka berjalan sampai ke laut. Nah ini aneh, aneh semua gitu loh. Kalau pengen mencari keanehan tanpa alasan yang jelas ya, episode kedua ini sebenarnya bisa ditonton. Tapi bagi kita yang sudah sering nonton film hantu, punya alur dan plot, rasanya nggak menyenangkan menonton Uzumaki ini. Ya kan? Terlebih nih, yang terakhir tentunya, yaitu adanya Kiri yang mana adiknya itu bersama teman-temannya tiba-tiba aja lari ke dalam mercusuar. Dan mereka akhirnya mati di sana karena mercusuarnya bentuknya spiral. Setelah mereka sampai ke atas dan lampu mercusuarnya juga bentuknya spiral, ya udah mereka turun ke bawah buru-buru agar tidak mencapai malam dan mereka kena lampu dari mercusuarnya itu yang akhirnya membuat mereka malah mati. Makin nggak jelas lagi karena tokoh utama sudah dimatikan yaitu Kiri. Terus siapa lagi yang akan bertindak di episode ketiga dari Ito Junji Uzumaki? Apakah Suichi? Aduh, jelas nggak menarik untuk ditonton. Menurutku ya, bagi seorang penulis sendiri, ini banyak sekali plot hole dan scene-scene yang tidak penting dan tidak perlu. Seakan-akan ya udah kita masukkan aja, kita paksakan aja bahwa di kota itu ada fenomena teror spiral dan gimana caranya bikin spiral-spiral itu mengerikan.
Aneh lah pokoknya. Namun aku perlu akui, itu Junji Sensei ini memang hebat banget kalau dalam membuat analogi tentang spiral. Bahkan mudah untuk kita ingat. Ada adegan di mana warga kota berjalan berkeliling dengan sendirinya dan ditontonin oleh warga kota yang lain. Dan mereka itu nggak berusaha menghentikan sampai ada warga kota yang berjalan melingkar itu menangis, kecapean, nggak ngerti deh. Seakan-akan warga kotanya ini robot atau bisa kita bilang tidak punya peran penting dan hanya pajangan. Ya sangat sayang karena tidak sesuai dengan kejadian di dunia nyata. Di dunia nyata itu ada keanehan apapun orang pasti heboh. Nah, maka dari itu buatlah reaksi hebohnya itu dan dampak setelahnya. Agar apa? Agar believable. Agar cerita itu menarik untuk ditonton. Ya kalau memang ada kota yang aneh, ya gimana respon dari kota-kota sekitarnya gitu loh. Bukan malah, oh ya udah kota itu memang aneh loh. Apa sih? Mungkin itu aja video storytelling kali ini. Kita ketemu di video storytelling berikutnya. Atau kamu kalau pengen aku bahas sesuatu, silahkan tinggalkan di kolom komentar.